perempuan yang sudah bisa jadi mubtadi'ah mumayyizah adalah mubtadi'ah perempuan yang baru saja mengeluarkan darah namun langsung mengalami istihadhah. Nah, mumayyizah adalah perempuan yang di situ bisa membedakan dari sifatnya darah, baik itu qawi maupun dhaif, lalu dia juga bisa membedakan mana yang lebih kuat seperti itu. Nah, itu kemarin kita sudah jelaskan kalau ada perempuan yang seperti itu, contohnya nanti kita punya anak nih, punya anak baru umur 10 tahun, dia baru mengeluarkan darah, lalu tiba-tiba langsung istihadhah, keluarnya 15 hari lebih gitu. Maka hukumnya dikembalikan kepada darah qawinya dinamakan haid, darah dhaifnya dinamakan darah istihadhah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Apa mubtadi'ah ghairu mumayyizah? Yaitu perempuan yang baru pertama mengeluarkan darah, namun dia tidak bisa membedakan mana darah qawi dan mana darah dhaif. Nah, bertanya, kita sudah mulai kalau mumayyizah ini kuat dan apa yang membuat darah tersebut menjadi darah lemah. Maka kita harus tahu dulu level tingkatannya. Dari mulai warna. Warna darah ini ada 4. Yang pertama, ada 5, mohon maaf. Yang pertama hitam, lalu hitam ke merah, ya, hitam, merah, merah ke kuning-kuningan, kuning, dan yang terakhir adalah coklat atau keruh. Nah, lalu selain itu ini dari sifat warna. Selain itu adalah dari sifat bau dan juga kentalnya. Yang paling tinggi adalah darah yang kental dan berbau. Baunya nggak enak, bau basin seperti itu. Yang kedua, kental namun tidak berbau. Yang keempat, di situ berbau tapi cair, nggak kental. Dan yang terakhir adalah tidak kental dan tidak berbau. Nah, ini adalah level-level di mana darah yang paling tinggi tingkatannya, maka dia dinamakan darah qawi. Dan yang paling rendah dinamakan darah dhaif atau darah istihadhah, begitu. Nah, masuk yang ketiga adalah muqtadah mumayyizah. Apa muqtadah mumayyizah? Yaitu orang yang sudah mempunyai adat seperti kita, udah pernah mengeluarkan darah haid, sudah pernah suci, lalu tiba-tiba mengeluarkan darah istihadhah berbulan-bulan ataupun hanya beberapa hari gitu ya. Maka hukumnya dikembalikan sama seperti yang pertama, sama dengan mubtadi'ah mumayyizah. Bagaimana berarti? Karena dia adalah muqtadah mumayyizah, dia sudah punya adat lalu dia pintar bisa membedakan mana darah qawi dan mana darah lemah, maka dikembalikan sama dengan mubtadi'ah mumayyizah, darah qawinya dinamakan darah haid, darah lemahnya dinamakan darah istihadhah. Ya, jadi seperti kita nih Mbak, nanti kalau mohon maaf besok tiba-tiba kita istihadhah atau kita biasanya kalau ibu-ibu ini sukanya pakai KB-nya suntik gitu ya. Kan kita sering banget mengeluarkan darah yang nggak teratur, lalu ada yang sampai berbulan-bulan. Nah, iya, makanya itu muqtadah. Kita termasuk golongan muqtadah, sudah mempunyai adat. Nah, terus apa nih muqtadah apa? Kita bisa membedakan nggak antara darah qawi dan darah lemahnya? Nanti kalau bisa berarti dinamakan kembalikan kepada adatnya. Kalau tidak bisa membedakan darahnya maka dikembalikan
seperti ghairu mumayyizah. Yang dihukuminya adalah yang muqtadah ghairu mumayyizah ini dikembalikan hanya 1 hari 1 malam saja. Masya Allah ya. Kayak tadi kan yang pertama mubtadi'ah mumayyizah. Terus mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kalau yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah ini kan karena dia nggak mempunyai adat dan tidak bisa membedakan darah, maka dia dikembalikannya hanya 1 hari 1 malam. Tapi kan kalau kita kan sudah mempunyai adat, berarti kita dikembalikan kepada adatnya begitu. Nah, nanti kita masuk ke yang keempat, yaitu muqtadah ghairu mumayyizah. Kita juga bisa nggak sih Mbak, kita masuk ke, ya kita bisa nggak masuk ke muqtadah mumayyizah atau muqtadah ghairu mumayyizah? Tergantung dari kitanya. Kita bisa nggak nih membedakan darahnya gitu. Karena dari 1, 2, 3 ini mempunyai syarat yang kita pokoknya harus tahu nih syaratnya Ibu sahabati. Syaratnya yang pertama, darah qawinya nggak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Yang kedua, darah kuatnya tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Karena kan kita mau menghukumi dikembalikan darah kuatnya sebagai haid. Maka haidnya juga nggak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Kalau ada orang mengeluarkan darah qawinya kok tanggal 1 sampai tanggal 17, ini nggak boleh dikembalikan kepada darah merahnya sebagai darah kuatnya sebagai darah haidnya itu nggak boleh. Karena kembali lagi, kalau mau menghukumi darah kuatnya sebagai darah haid, harus tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam begitu. Nah, yang keempat makanya ini yang muqtadah ghairu mumayyizah kita bisa banget masuk ke ini karena nanti kita pelajari lagi apa sih maknanya muqtadah ghairu mumayyizah itu. Seperti itu, Mbak. Ini kita sedikit prolog. Apa Bu Ifati sudah masuk ya? Sudah masuk belum nih? Sudah ada sahabati Nurul Mudrika atau Bunda Rika. Boleh silahkan dibuka dulu ya Bunda Rika. Tadi belum dibuka ya? Belum. Ini tadi nungguin panjenengan. Terus ini dari itu minta tolong. Punten. Oke. Monggo. Lanjut saja dulu, belajar aja dulu, nggak apa-apa. Oh enggak, ini justru harus dibuka dulu karena tadi belum dibuka lucu. Ya saya ambil HP dulu. Iya, monggo. Nunggu isyaan ini sambil males-malesan. Bukan males-malesan, belajar sih dengerin Bu Nyai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa ini pesertanya? 8 orang. Semangat, jangan patah arang. Tadi sih 9, hilang 1. Oh iya, paling sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini IG live juga ya, udah ya? Sudah mulai IG live-nya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di pertemuan keberapa Mbak Umi? Sudah ke pertemuan keberapa ini kita? 4 ya. Kelima. Mbak Umi nggak hafal ini yang absen. Waktu itu awal itu nggak ikut, jadi nyampenya 4 kayaknya atau 5 ini. Ya nggak apa-apa. 4 cuma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah selalu kita konsisten. Semoga tetap istiqomah ke depannya walaupun peserta semakin berkurang, tapi insya Allah nanti akan selalu ada disimak di IG yang tayangan ulang ataupun di YouTube. Jadi tetap semangat ya Bu Ustazah, sahabat Nuzul, insya Allah ilmunya ini terekam dan insya Allah banyak yang menyimak setelah ini. Jadi kalau di Zoom cuma kelihatan berapa orang, jangan sampai kita
mengurangi semangat kita untuk menebar kebaikan, terlebih berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat, khususnya Fatayat NU Kota Tangerang Selatan. Saya haturkan matur suwun, semoga sehat selalu, semoga makin berkah ilmunya, sahabat Nuzul dan Mbak Elok dan semua tim Fordap Fatayat NU Tangsel yang selalu istiqomah menjaga segala program-program di Fordap kita. Ngapunten, saya juga minggu lalu absen, baru minggu ini ikut lagi. Selebihnya nanti kita akan ada evaluasi dari hasil pengajian-pengajian yang sudah kita jalani. Semoga dengan ini nanti ke depannya kita akan ada pembaharuan segala program-program di Fordap Fatayat NU Tangsel nantinya akan ada perbaikan lagi. Nggak apa-apa ya, namanya juga sedang meraba, sedang belajar. Karena memang Fordap ini baru, insya Allah nanti ke depannya kalau berkenan, sahabat Nuzul dan sahabat-sahabat yang lainnya yang jadi narsum di Fordap, bisa juga nanti jadi narsum di PAC-PAC yang sudah mengadakan pengajian yang sudah rutin diadakan. Sepertinya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lanjut belajar lagi ya. Saya nyimak, insya Allah sampai akhir, insya Allah nyimak. Insya Allah belajar biar pintar. Kedua anak. Iya betul. Saya setiap dengerin Mbak Nuzul nih jadi kayak inget-inget waktu dulu di pesantren, awal-awal masuk pesantren, kelas 1 SMP belajar bab ini ya. Betul. Jadi kayak, aduh, oh iya ada yang kelewat gitu kan. Jadi diingetin lagi. Jadi sahabat-sahabat mau yang pesantren maupun enggak, ini kayak ngulas lagi dan ngingetin lagi banyak hal yang ternyata kita miss ternyata gitu kan. Banyak hal yang ternyata selama ini kita lalai. Semoga Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Fatayat Tangerang Selatan, cabang Bu Nurul Mudrikah, insyaallah. Yang saya hormati seluruh anggota Fordaf, dan tak lupa yang saya cintai seluruh peserta kajian I'anatun Nisa pada malam hari ini, baik yang di Zoom maupun yang di IG, insyaallah yang selalu setia menemani saya ini mbaknya. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan untuk thalabul ilmi dan diberi keistiqomahan. Semoga harapan kita, apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita khususnya dan untuk orang lain. Amin ya robbal alamin. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberkahan menuntut ilmu pada malam hari ini, syiar agama Allah, mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ridho dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Mohon izin, saya pada malam hari ini sebetulnya lagi batuk, pilek, jadi kalau nanti ada batuk-batuknya ini buat ini ya, mohon doanya juga semoga segera sembuh dari batuknya, dari sakit saya, dan teman-teman yang lain juga, sahabat yang lain yang sedang sakit dimanapun berada, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi penyakit penggugur dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Dan kita dimudahkan segala urusannya, apapun urusan kita, cita-cita kita yang belum tercapai, semoga Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin.
Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada muassis Nahdlatul Ulama, kepada guru kita yang sudah terlebih dahulu sowan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan keberkahan untuk ilmu-ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Biridwaillah bi syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa niyati ta'allum kitab I'anatun Nisa. Anahu khususon ila syekhina wa syekh masyayina wa liman huquqil wajibati alayya khususon asy-syekh Muhammad bin Abdul Qadir Bafadl Syekh Muhammad Zubair wa ali mafurun ila yaumil qiyamah wa ila abaina wa ummatina wa amatina wa amatikum bisir asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baiklah, terima kasih untuk pembacaan Fatihahnya. Semoga memperlancar kajian kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Sahabati yang dimuliakan Allah, untuk pertemuan kelima kita memasuki mustahadhah keempat, yaitu muqtadah ghairu mumayyizah. Kemarin kita sudah sama-sama tahu bahwa pembagian orang yang istihadhah disebut sebagai mustahadhah. Mustahadhah adalah semua darah yang keluar di lain waktunya haid, bukan karena wiladah dan juga bukan karena nifas ya. Intinya semua darah yang bukan haid, bukan nifas, itu dinamakan darah istihadhah. Nah, kalau orang yang sudah istihadhah berarti dijuluki sebagai mustahadhah. Nah, bagiannya ada 7. Kemarin sudah. Yang pertama adalah mubtadi'ah mumayyizah, kedua mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ketiga muqtadah mumayyizah, dan yang keempat muqtadah ghairu mumayyizah. Kemarin kita sudah pelajari yang ketiga adalah muqtadah mumayyizah. Kalau ada perempuan seperti kita sudah bisa mengeluarkan, sudah punya adat haid gitu. Kemarin kita udah pernah haid, udah pernah suci juga. Lalu tiba-tiba di bulan kedua tiba-tiba kita mengeluarkan darah istihadhah melebihi dari 15 hari gitu kan. Nah, maka itu namanya muqtadah. Orang sudah mempunyai adat. Lalu yang membedakan antara yang ketiga, golongan ketiga dan golongan yang keempat adalah yang ketiga ini, yang muqtadah mumayyizah ini bisa membedakan darahnya. Oh, ini darah qawi, oh ini darah lemah, oh ini darah kuat. Keluarnya di mana dihitung bisa. Maka itu namanya muqtadah mumayyizah. Lah, muqtadah mumayyizah hukumnya dikembalikan seperti hukumnya mubtadi'ah mumayyizah. Apa tuh? Yaitu darah kuatnya dinamakan darah haid, darah lemahnya dinamakan darah istihadhah, begitu. Nah, tapi dengan syarat yang 4 yang sudah kita pelajari bersama. Apa tuh syaratnya? Syarat yang pertama, darah qawinya tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Lalu yang kedua, darah qawinya tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah lemahnya tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Dan syarat yang keempat, tidak boleh selang-seling. Paham ya? Jadi nggak boleh selang-seling. Selang-seling itu maksudnya ini qawi, ini dhaif, ini qawi, ini dhaif, seperti itu. Nggak boleh. Nah, nanti kalau seandainya dari syarat 4 ini kok ada yang tidak terpenuhi, jadi kalau kita nih tiba-tiba istihadhah, kita bisa membedakan darahnya. Oh, ini darah qawi nih, soalnya ini warnanya hitam, kental, lalu dia berbau. Oh, ini qawi gitu kan. Tapi darah qawinya kurang dari 1 hari 1 malam. Atau darah qawinya lebih dari 15 hari 15 malam. Maka gugur syarat sebagai muqtadah mumayyizah.
Nah, kalau gugur bagaimana? Maka langsung digeser ke muqtadah ghairu mumayyizah. Ini yang kita akan pelajari. Jadi kita jangan langsung aku mah ini apa namanya udah punya adat berarti dikembalikan kepada adat. Bukan, salah. Kalaupun ada orang yang tiba-tiba istihadah lebih dari 15 hari, enak banget yang dihukumi haidnya tanggal 1 sampai tanggal 15. Ini haid. Selebihnya aku berarti istihadah. Kan paling banyak-banyaknya haidnya 15 hari. Bukan seperti itu cara mengkodoinya, cara menghukuminya. Makanya baik-baik ini kita yang punya adat jangan seenaknya dikembalikan kepada adat ataupun 15 harinya, selebihnya baru istihadah. Itu tidak boleh ya sahabati. Nah, kita makanya harus pelajari yang keempat. Apa yang nomor 4 adalah muqtada ghairu mumayyizah. Ada perempuan yang sudah mempunyai adat namun tidak bisa membedakan darah. Ya, ghairu mumayyizah ini tidak bisa membedakan. Nah, nanti ghairu mumayyizah tidak bisa membedakan ini ada kalanya kita yang tidak tahu ini darah mana qawinya dan mana dhaifnya atau darahnya memang tidak bisa dibedakan. Nih, sahabati harus paham ya. Yang dimaksud ghairu mumayyizah, tidak pintar ini ada kalanya kitanya yang tidak bisa membedakan darahnya atau darahnya yang tidak bisa dibedakan. Maksudnya gimana? Darahnya satu macam. Dari awal sampai akhir keluar, ini kita tidak bisa dibedakan. Kok warnanya satu sama ya? Merah semua, bacin semua, mohon maaf bacin itu berbau semua, atau warnanya nggak bisa dibedakan intinya. Nah, maka kalau yang ghairu mumayyizah ini nanti hukumnya berbagai macam, ada macam-macamnya. Nah, yang di nomor 4 ini adalah yang zakirah li adatiha qadron. Nah, ini adalah perempuan yang tahu adatnya. Yang keempat, sebentar saya lihat di kitabnya. Takutnya ini ada yang ketinggalan. Oh, muqtada ghairu mumayyizah zakirah li adatiha qadron wa waqtan. Nah, yang bawahnya benar tapi yang di hijaunya ini penulisannya salah. Jadi nomor 4 adalah muqtada, orang yang sudah mempunyai adat, ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan darah atau darahnya tidak bisa dibedakan. Zakirah li adatiha qadron wa waqtan. Tapi dia ingat terhadap adatnya. Adat sebelum dia istihadah. Baik kadarnya ini maksudnya berapa lamanya dia mengeluarkan haid sebelumnya. Karena kan definisi haid itu kan darah yang haid itu minimal 1 hari 1 malam, umumnya 6 atau 7 hari, paling banyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Jadi dia tahu sebelumnya saya sudah pernah haid, adat saya kadarnya ini hanya 5, aku biasanya haidnya 5. Ataupun dia punya adat lain, baik 5, 7 atau berapa gitu ya. Dan wawaktan, dia tahu waktunya. Waktunya itu setiap tanggal 18. Karena kan kita biasanya kalau perempuan ini suka niti niti itu artinya memperhatikan gitu. Aku tuh biasanya haidnya itu kalau awal bulan. Baik itu tanggal 1, tanggal 2 atau tanggal 3, pokoknya awal bulan. Kalau saya pribadi adatnya biasanya tanggal 27. Ya paling mundur sehari ataupun maju sehari biasanya seperti itu. Nah, makanya kalau ada perempuan yang muqtada, ghairu mumayyizah, lalu dia ingat terhadap waktu dan kadarnya dia mengeluarkan darah sebelum istihadah, maka di sini perempuan tersebut, nah artinya kan ada, artinya adalah perempuan yang sudah pernah mengeluarkan haid serta sudah pernah suci, akan tetapi perempuan tersebut tidak bisa membeda-bedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat dan darah lemah, atau perempuan tersebut bisa membedakan macamnya darah, akan tetapi tidak mencukupi syarat-syaratnya mubtadi'ah mumayyizah yang ada 4 yang sudah pernah kita sebutkan tadi. Dan perempuan tersebut ingat pada lamanya keluar darah dan berapa waktu yang biasa dia keluarkan, maka ini hukumnya Mbak Elok ke bawah. Mbak Elok, next ke bawah.
Nah, maka yang dihukumi adalah sama dengan muqtadah mumayyizah. Berarti karena kan ini dia di sini enggak disebutkan, tapi dalam kitabnya ada. Dan hukumi pun atau hukumnya lama serta haidnya ini berarti Gak ada suaranya, Mbak Nuzul. Macet-macet. Sepertinya Bunda Nuzul ada kendala sinyal soalnya videonya nge-lag. Sebentar. Iya. Dia live di rumah ya? Di telepon apa gimana? Biasanya masuk lagi sendiri. Mental kayaknya. kembali. Assalamualaikum. Muncul lagi dia. Sinyalnya hilang, Masya Allah. Yang di Kendala ngaji pakai zaman now nih. Kendala ngaji zaman now. Iya betul kendalanya. Biasanya kan mic-nya yang enggak ini atau sound-nya. Ini HP-nya. Ini apa ya? Tuh macet lagi. Adat, lalu tiba-tiba kita istihadhah, maka kalau ghairu mumayyizah tidak bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah dhaifnya, akan tetapi kita tahu, kita ingat adatnya kita sebelum istihadhah, maka dikembalikan kepada adatnya. Nah, berarti kita harus tahu nih sebelum istihadhah ini berapa lama, maka kita harus penting banget kita harus tulis gitu. Kita harus tahu kemarin aku haidnya berapa hari ya. Harus ditulis ya, mohon maaf sahabati, karena nanti kalau nggak tahu darah yang sebelum haid ini darah apa dalam mohon maaf, haid sebelum istihadhah itu berapa lama, maka nanti akan lebih repot lagi menghukuminya seperti itu. Nah, contohnya bagaimana sih Mbak? Gitu kan. Nah, di sini ada contoh nih. Contoh bulan pertama mengeluarkan haid 5 hari. Dimulai dari awal bulan. Ya kan dia tahu nih 5 hari dimulai dari awal bulan. Dia tahu banget persis gitu. Kemudian suci 25 hari. Lalu perempuan tersebut pada bulan kedua mengalami istihadhah dengan mengeluarkan darah yang mana darah tersebut tidak bisa dibeda-bedakan antara kuat dan darah lemahnya. Atau dia bisa membedakan darahnya nih, oh ini darah kuat, oh ini darah lemah. Akan tetapi tidak mencukupi syarat mubtadi'ah mumayyizah yang ada 4 yang tadi disebutkan. Maka yang dihukumi haid hanyalah 5 hari pertama. Dan yang dihukumi suci adalah 25 hari yang akhir. Ini berlaku untuk penghukuman haid dan istihadhah setiap bulannya. Hukumnya sama dengan bulan pertama adatnya,
hanya cukup 1 kali saja, 1 kali putaran saja sebelum istihadhah yang selama 5 hari itu. Jadi kalau adat kita ini kan kadang beda-beda ya Bu. Adatnya kadang kita kan nggak mesti juga. Kadang haidnya 5 hari, kadang 7 hari, kadang 10 hari dan lain sebagainya. Nah, untuk muqtadah ini sudah bisa dinamakan punya adat ini cukup dengan 1 kali saja. 1 kali saja sebelum istihadhah kok dia pernah melakukan haid dan suci, maka itu cukup dinamakan sebagai adat. Nah, ini contoh yang ini adalah contoh yang baru punya adat 1 kali gitu. Nanti contoh yang adatnya berubah ada lagi nanti di belakang. Begitu sahabati. Jadi kalau ada orang punya adat 5 hari, di bulan pertama nih mengeluarkan darah 5 hari, tanggal 1 sampai tanggal 5. Tiba-tiba dia bulan keduanya istihadhah, maka dikembalikan yang haidnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 5, selebihnya adalah darah istihadhah. Begitu. Lanjut Mbak Elok. Mbak Elok. Mbak Elok. Sepertinya Mbak Eloknya kemana ini? Next Mbak Elok. Ya, terus ke bawah lagi. Nah, terus. Nah, ini contoh selanjutnya. Masalah selanjutnya ke bawah lagi dikit. Nah, masalah selanjutnya jika tidak sampai 2 putaran dan dia ingat pada haid terakhir sebelum terjadi, maka haid yang disampaikan sorry. Masalah selanjutnya jika tidak sampai 2 putaran dan dia tidak ingat pada hari terakhir, ini bagi yang berubah adatnya. Sebelum dia istihadhah, contoh bulan pertama haid 3 hari, bulan kedua haid 5 hari, bulan ketiga haid 7 hari. Nah, berarti hanya 1 putaran ya. Ini bagi orang yang mempunyai adatnya berbeda-beda, Bu. Kita kan juga sering mengalami demikian ya. Maksudnya haidnya ini tidak terus-menerus sama itu, adatnya berbeda-beda gitu. Kemudian di bulan keempat perempuan tersebut istihadhah sampai berbulan-bulan dengan mengeluarkan darah yang sifatnya sama. Atau dia bisa membedakan darah akan tetapi tidak mencukupi syarat yang ada 4 yang tadi disebutkan. Maka yang dihukumi haid itu 7 hari dengan berlaku untuk setiap bulannya yang disamakan dengan bulan sebelum terjadinya istihadhah. Jadi kayak kita nih, mohon maaf. Kita udah punya adatnya berbeda-beda, tapi kita tidak bisa membedakan ghairu mumayyizah ya. Kita tidak bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah dhaif. Tadi sudah disampaikan bisa jadi karena darahnya keluarnya sama, warnanya merah semua. Atau warnanya hitam semua. Atau tidak mencukupi dari syarat yang 4 disebutkan tadi. Darah kuatnya lebih dari 15 hari 15 malam. Gitu. Maka yang dihukumi haid disamakan dengan adat yang sama dengan sebelum dia mengeluarkan istihadhah. Jadi kan contohnya kan tadi adatnya berubah ya. Bulan pertama 3, bulan kedua 5, bulan ketiga mengeluarkan 7. Jadi adatnya ini 3, 5, 7. Di bulan keempat dia istihadhah. Maka di bulan keempat ini disamakan dengan darah sebelumnya. Yaitu berapa? 7 hari. Adat sebelumnya yaitu 7 hari. Seperti itu sahabati. Sampai sini paham ya? Yang di IG maupun Mbak Umi Najibah. Paham nggak nih? Paham, insya Allah paham. Kalau Mbak, Itu deh. Mohon maaf,
Mbak Nuzul bisa diulang yang contoh kedua yang tiap bulannya itu Beda-beda. beda adat barusan. Oke. Mbak Elok, Mbak Elok. Mbak Umi standby dong, Mbak Umi. Iya, ini standby. Kembarannya Mbak Elok, mana Umi? Umi satunya. Kurang Ke atas tahu Mbak Latifah ya. ke atas sedikit boleh nggak Mbak Elok? Aku khawatirnya ini Mbak Eloknya nih kurang masukin datanya, jadi agak Mbak Elok. Saya baca dari kitab aja kali ya, jadi lebih enak. Iya, Bunda. Kondisional aja punya Ya, Mbak Elok bisa naik sedikit ke atas. Nah, ini kan, ini kayaknya ini Mbak, sampean kepotong ini yang contoh bulan pertama ini contohnya kemana? Oh ini ya. Oh ini. Nah ini tadi kelewat. Jadi Yang kuning, Mbak Bunda, Uci- yang kuning. Ya siap. Ini udah ketemu. Iya, Bun. Oke. Tadi Bunda suruh ke bawah gitu. Jadi ini kelewat. Oh siap. Oke. Jadi permasalahan selanjutnya, jika adatnya berubah-ubah. Nah, seperti kita nih Muqtadah yang mempunyai adat berubah-ubah, maka harus disyaratkan 2 kali putaran. Harus 2 kali putaran yang tetap serta perempuan tersebut harus ingat terhadap urutannya. Masya Allah nih, kita harus tahu urutannya. Contohnya seperti ini. Bulan pertama Putus-putus ya, Bu. Suaranya putus-putus. Yang lain apa saya putus-putus? Di saya tidak, Bu. Oh, yes, siap. Jadi kalau kita adatnya kok berbeda-beda, syaratnya ini harus sampai 2 kali putaran yang tetap. Harus tetap putarannya. Contoh adatnya kita ini 3, 5, 7. Ini harus 2 kali. suaranya ya. Hah? Halo. Itu harus 2 kali putaran dengan putaran yang sama. Contoh 3, 5, 7. Nanti di bulan keempat keluar lagi juga sama. Harus 3, 5, 7. Contohnya, bulan pertama mengeluarkan darah 3 hari. Haidnya 3 hari. Lalu suci kan? Terus di bulan kedua 5 hari adatnya. Lalu di bulan ketiga adatnya 7 hari. Kan berubah tuh. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Oh, putus-putus ya? Kasian banget sih, ya Allah. Sekarang sudah jelas, Mbak. Kasian. Sudah, oke. Baik ya. Saya jadi bingung nih. Masya Allah. Aman. Ya, jadi kalau adatnya berubah-ubah, ini harus 2 kali putaran dengan putaran yang sama. Contoh adatnya 3, 5, 7. Bulan pertama 3, bulan kedua 5, bulan ketiga 7. Maka dia harus 2 kali putaran. Di bulan keempat juga harus 3 lagi. 3, nanti di bulan kelima 5, di bulan ke-6 7. Nah, setelah 2 kali putaran, di bulan ke-7 kok dia istihadhah, maka hukumnya dikembalikan kepada adatnya. Adat pertamanya berapa? Yaitu 3. Kok dia keluarnya masih terus? Seperti orang yang KB gitu kan. KB kan biasanya sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Maka dia boleh disamakan dengan adat putarannya. Contoh, di sini kan ada ya. Contoh bulan pertama haid 3 hari. Bulan kedua haid 5 hari. Bulan ketiga haid 7 hari. Kemudian bulan keempat kembali lagi ke adat pertamanya yaitu 3 hari. Bulan kelima 5 hari. Bulan keenam 7 hari. Nah, kemudian di bulan ke-7 perempuan tersebut istihadhah sampai berbulan-bulan lamanya. Yang mana darah yang dikeluarkan
seluruh darahnya ini sama, sifatnya sama, nggak bisa dibedakan. Atau dia bisa membedakan darahnya, akan tetapi tidak mencukupi syarat yang 4 yang disebutkan di atas. Maka kalau ada perempuan tersebut, syaratnya ini harus ingat terhadap urutan atau runtutan darah yang dia pernah keluarkan. Maka di bulan ke-7 haidnya dihukumi haidnya dihukumi 3 hari. Nah, di bulan ke-8 haidnya 5 hari, bulan ke-9 haidnya 7 hari. Nah, lalu kok masih keluar lagi, maka di bulan 10 kembali lagi ke urutan yang pertama, yaitu haidnya 3 hari, di bulan ke-11 haidnya 5 hari, dan di bulan ke-12 haidnya 7 hari. Begitu seterusnya pokoknya. Intinya kalau dia ingat adatnya dan adatnya berubah-ubah, syaratnya dia harus tahu kodron wawaktannya, urutannya sama, sudah berlaku 2 kali putaran, maka disamakan persis dengan putaran haidnya yang pernah terdahulu, yang pernah terlewat. Kalau urutannya 257, maka setiap bulannya disamakan seperti itu. Nah, ini bagi perempuan yang adatnya berubah-ubah. Lalu selanjutnya Mbak Elok bawahnya. Nah, ini baru masalah selanjutnya. Jika tidak sampai 2 putaran gitu. Berarti artinya perempuan tersebut ini baru pernah mengeluarkan darah ini belum sampai banyak putarannya gitu. Contohnya kayak anak kita yang baru bulan pertama pernah mengeluarkan 3, bulan kedua pernah mengeluarkan 5, bulan ketiga mengeluarkan 7, kok tiba-tiba di bulan keempat perempuan tersebut mengalami istihadhah. Kalau ada sampai seperti ini hitungannya, maka yang dihukumi adalah hitungan terakhir sebelum dia istihadhah. Contoh, bulan pertama haid 3 hari. Bulan kedua haid 5 hari, bulan ketiga haidnya 7 hari. Kemudian di bulan keempat perempuan tersebut istihadhah sampai berbulan-bulan, gitu kan? Anak kita nih istihadhah berbulan-bulan, ya nggak tahu kenapa namanya istihadhah kan darah sakit ya, darah rusak, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia mengeluarkan darah terus gitu. Yang sifatnya sama atau tidak bisa membedakan darah ini darah kuat atau darah dhaif, maka kalau ada orang tersebut haidnya di bulan keempat ketika dia istihadhah ini hanya 7 hari 7 malam. Kenapa demikian? Karena dikembalikan kepada urutan terakhir haid sebelum dia istihadhah. Berapa urutannya kan tadi udah kita tahu kan? 3, 5, 7. Di bulan keempat lalu istihadhah. Berarti terakhir yang sebelum istihadhah itu berapa? 7 hari. Maka orang tersebut haid di bulan keempatnya adalah 7 hari 7 malam. Begitu Mbak Umi Najibah. Paham nggak kira-kira nih? Paham ya? Insya Allah. Paham ya? Kakak yang di Instagram? Insya Allah. Nah, Alhamdulillah paham. alhamdulillah. Pinter. Masya Allah udah benar. Alhamdulillah. Baik. Nah, masalah selanjutnya, jika runtutannya tetap. Nah, ini masalah lagi nih. Masalah selanjutnya, jika runtutannya tetap, akan tetapi perempuan tersebut lupa dengan jumlah lamanya haid untuk setiap bulannya. Nah, ini parah lagi ya kan. Kita kadang, mohon maaf, saya pribadi saja suka lupa gitu. Karena saking lagi sibuk atau apa, bisa jadi kita tuh lupa. Kemarin tuh aku haidnya tanggal berapa ya? Diinget-inget ini nggak ketemu gitu. Nah, dia tuh lupa runtutannya. Maksudnya bulan sebelum ini aku berapa, sebelumnya lagi aku berapa, ini saya suka lupa gitu. Lamanya haid untuk setiap bulannya, jadi runtutannya tetap, akan tapi dia lupa berapa ya runtutannya gitu kan. Maka perempuan tersebut kewajiban mandi di setiap akhir hitungan haid yang sudah pernah dialami. Masya Allah nih. Dia cuma tahu, Bun. Dia sahabat tahu kalau aku tuh pernah haid 5 hari. Aku pernah haid 7 hari.
Dan aku juga pernah haid 5 hari. Tapi aku lupa sebelum aku istihadoh ini berapa ya gitu. Berapa yang terakhir sebelum saya istihadoh. Dan dia lupa urutannya. Entah 357 atau 375 atau berapa, dia lupa, sama sekali lupa. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, bulan pertama mengeluarkan haid 7 hari. Bulan kedua mengeluarkan haid, Mbak Elok ke bawah. Mbak Elok. Mbak Elok. Oh ya Allah, tahu gitu saya yang share screen ini Mbak Eloknya sepertinya lagi LPJ jadi agak terganggu. Mbak Nuzul kurang sehat ya? Iya. Tadi sudah mohon izin tadi Bu sebelumnya lagi batuk agak pilek juga. Iya Bu, gimana Bunda? Mohon maaf di sini agak ribut. Ya nggak apa-apa, turun ke bawah sayang. Iya Bun, bentar. Turun ke bawah dari aula maksudnya bukan ya. Nah, agak naik sedikit soalnya tadi yang ke bawah kepotong. Naik. Nah, pintar. Nah, contoh bulan turun dong sayang. Nah, contoh pertama mengeluarkan haid 7 hari. Terus bulan kedua mengeluarkan haidnya, loh, kepotong Mbak, kepotong ya Mbak Elok ya? Yang bagian mana Bunda? Maunya? Ini contoh pertama mengeluarkan haid 7 hari. Bulan kedua mengeluarkan haid kemana ini? Yang kuning ini kemana? Oh, ini ya? Ya, itu nggak ada. Kemana? Diklik ya? Oh iya ini. Soalnya harus diklik dulu. Nah, contoh bulan pertama mengeluarkan haid 7 hari. Bulan kedua mengeluarkan haid 5 hari. Bulan ketiga mengeluarkan haid 3 hari. Nah, jadi urutannya kebalik nih, 7, 5, 3 gitu kan. Bulan keempat haid 7 hari. Bulan keempat haid 7 hari. Bulan kelima mana sih? Mohon maaf izin, saya malah jadi pusing kalau baca tulisannya. Saya mendingan baca kitabnya saja dulu. Insya Allah, saya cari dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila pengadatannya berubah, maka harus disyaratkan 2 kali putaran. Tadi sudah disebutkan ya, 2 kali putaran. Ini contoh yang sebelumnya. Seperti ada perempuan mengeluarkan haidnya itu 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari, kemudian di bulan keempatnya ini 3 hari, bulan kelimanya 5 hari, bulan keenamnya 7 hari. Kemudian di bulan ke-7 dia istihadah, tadi sudah dijelaskan, maka runtutannya sama persis, harus disamakan dengan adatnya, begitu. Nah, terus lan menawi apabila runtutannya ini tidak tetap. Loh, seperti kita, adatnya ini tidak tetap. Kadang 5, kadang 7, kadang 10, enggak tetap seperti itu ya. Akan tapi dia ingat terhadap haid yang terjadi sebelum istihadah. Nah, kita tahu nih, oh bulan kemarin ini aku haidnya itu 7 hari. Aku inget banget orang aku lagi keluar kota gitu kan. Nah, maka kita kalau mengalami seperti itu dikembalikan terhadap haid yang sebelumnya terjadi. Maka mudah sebetulnya. Kita itu mudah sekali karena kan adat kita, saya pribadi ini adatnya nggak sama. Ada kadang 5, kadang 7, kadang 10 dan itu urutannya nggak sama gitu kan. Nah, maka yang harus
kita perhatikan, makanya yang harus itu adalah jangan sampai kita lupa haid sebelumnya. Jadi kalau kita haid, minimal kita harus tahu, oh bulan ini aku haidnya 10 hari. Itu aja yang harus kita tahu. Jadi kalau besok kita tiba-tiba, mohon maaf, Allah kasih kita istihadah, kita tahu, oh terakhir kemarin aku haidnya 10 hari. Jadi kita nggak perlu lagi ngelihat adat sebelumnya, kita tidak perlu lagi ngurutin berapa jumlahnya. Yang penting kita tahu haid sebelum istihadah. Nah, yang diambil ketika kita istihadah adalah jumlah terakhir kita istihadah, sebelum istihadah. Maka kalau tadi contohnya adalah 357, yang terakhir adalah 7, yang dikembalikan haid kita yang pas kita istihadah adalah 7. Contoh, bulan 1 haid 3 hari. Kemudian bulan 2 haid 5 hari. Di bulan ketiga haid 7 hari, kan berubah tuh 2, 3, 5 gitu kan. Bulan keempat haid 7 hari. Bulan kelima haid 3 hari. Dan bulan ke-6 haid 5 hari. Kemudian di bulan ke-7 tiba-tiba dia istihadah, tuh kan, dari adatnya yang berubah-ubah dan tidak menentu. Di bulan ke-7 tiba-tiba dia istihadah. Maka bagaimana cara menghukuminya? Padahal dia tahu nih, ada 3, 7, 5, ya kan? Ada atau 3, 5, 7. Boleh nggak sih diambil paling lama gitu kan, biar kita enak gitu, haidnya 7 hari gitu. Ternyata nggak boleh. Kalau runtutannya berubah, maka yang dihukumi adalah yang terakhir sebelum kita istihadah. Nggak boleh, meskipun yang terakhir ini adalah paling sedikit 3 hari gitu kan. Padahal dia punya adat 7 hari. Boleh nggak kita ambil adatnya aja 7 hari? Nggak boleh. Karena kalau kita sampai tidak tahu urutannya atau urutannya berubah, dikembalikan terhadap haid sebelum istihadah. Ini apabila tidak sampai 2 putaran serta ingat terhadap haid yang terjadi sebelum istihadah. Maka haidnya juga disamakan terhadap bulan sebelum terakhir dia istihadah. Contoh, bulan pertama mengeluarkan haid 3 hari. Bulan kedua haidnya 5 hari. Dan bulan ketiga haidnya 7 hari. Baru 1 putaran. Berarti ini berlaku untuk anak kita, mungkin orang yang baru mempunyai adat 3 kali haid gitu ya. Kemudian di bulan keempat perempuan tersebut istihadah sampai berbulan-bulan, Masya Allah, terus menerus. Dia tidak bisa membedakan darahnya, ataupun darahnya dia bisa membedakan, akan tetapi tidak bisa dibedakan darahnya karena warnanya sama begitu. Kalau ada perempuan seperti ini, maka dikembalikan. Akan tetapi dia ingat terhadap lamanya haid yang terjadi sebelum dia istihadah, maka dikembalikan terhadap haid terakhir sebelum dia istihadah. Berarti berapa tadi jumlahnya? Kan adatnya adalah 3, 5, 7. Maka kalau baru 1 kali putaran, hitungan terakhir dia sebelum istihadah. Kalau 3, 5, 7, maka yang dikembalikan adalah 7-nya, bukan 3-nya ataupun 5-nya, begitu. Nah, ini adalah contoh dari macam-macamnya kita dikasih keringanan ya, dikasih pilihan. Karena terkadang kita juga hanya tahu adatnya, hanya tahu runtutannya, tapi terkadang kita tidak bisa membedakan darahnya. Maka kita harus paham banget, harus tahu ini kita masuk ke golongan yang mana, seperti itu. Intinya
Kalau kita punya adat 2 kali putaran, kita dikembalikan terhadap adatnya. Kalau kita tidak sampai 2 putaran, dikembalikan terhadap terakhir jumlah sebelum kita istihadhah. Atau kita punya adat yang berbeda-beda, akan tetapi kita tidak ingat putarannya. Contoh karena saking seringnya kita haid dan kita lupa berapa jumlahnya, akan tetapi kita tahu terakhirnya kapan, terakhir hitungannya berapa, maka kita dikembalikan terhadap hitungan terakhir sebelum istihadhah. Begitu sahabati. Emang agak pusing dan ribet. Karena kalau yang masalah mustahadhah ghairu mumayyizah, banyak sekali pilihan dan cabangnya begitu. Nah, ini yang terakhir nih. Terakhir, hitungan terakhir bagi perempuan yang mempunyai runtutan tetap. Akan tetapi perempuan tersebut lupa terhadap hitungannya di setiap bulannya. Maka perempuan tersebut diwajibkan mandi di setiap akhir dari bilangan adatnya. Masya Allah. Dia lupa terakhirnya kapan. Terakhir sebelum haid ini berapa jumlahnya gitu ya. Contoh, saya punya adat 3, 5, 7. Dia punya adat 3, 5, 7. Tapi dia lupa terakhirnya ini berapa gitu. Dia hanya ingat di kepalanya, aku tuh punya adat antara 3, 5, dan 7. Tapi saya nggak tahu terakhir sebelum saya istihadhah itu berapa. Dan hitungannya itu runtutannya bagaimana, itu dia lupa. Saking sibuknya gitu, sampai dia lupa terakhir hitungannya berapa, dan runtutannya seperti apa, dia lupa. Maka orang yang seperti ini diwajibkan mandi di setiap akhir dari adatnya. Contoh, dia hanya tahu 3, 5, 7, maka setiap akhir dari 3 hari dia wajib mandi. Setiap akhir dari 5 hari dia wajib mandi. Dan setiap akhir dari 7 hari dia wajib mandi. Berarti dia wajib melakukan mandi 3 hari setiap dari akhir adatnya. Dan yang lebih parah adalah setelah antara mandi pertama dan mandi kedua dan mandi ketiga, dihukumi seperti orang yang suci di dalam sholat. Artinya setelah dia mandi nih, di bulan ke-4 ketika dia istihadhah, dia kan nggak ingat ya kan, saya berapa sih ada terakhirnya. Maka dikembalikan harus mandi 3 hari. Di 3 harinya dia mandi. Setelah mandi, dia seperti orang yang suci. Wajib melakukan sholat. Akan tetapi untuk ibadah lain yang selain sholat dihukumi seperti orang yang haid. Bagaimana maksudnya? Khusus untuk sholat, dia harus melakukan sholat seperti orang biasa karena dia sudah mandi. Akan tetapi kegiatan lain, amal ibadah lain yang dilarang oleh orang haid tidak boleh dilakukan. Contohnya apa? Tidak boleh membaca Quran, tidak boleh berhubungan dengan suami istri, dan lain sebagainya, amalan-amalan yang dilarang untuk orang haid. Ini hanya berlaku antara tanggal 3 ke tanggal 5, tanggal 5 ke tanggal 7. Kenapa demikian? Karena dia nggak tahu ada terakhirnya ini berapa. Diberlakukan seperti ini hanya sebagai kewanti-wantian
atau sebagai kehati-hatian. Karena bisa jadi dia adat sebelumnya adalah 3, berarti kalau setelah tanggal 3 otomatis dia sudah seperti orang suci dong. Kalau setelah orang suci kan berarti orang istihadah kan tetap harus sholat gitu. Nah itu makanya dikembalikan kepada paling sedikitnya yaitu 3. Tapi bisa saja bukan 3 yaitu 5 kan kayak gitu. Oh iya berarti kalau 5 sebelum tanggal 3 dia nggak boleh melakukan baca Quran dong kan dia belum suci. Nah asal muasalnya seperti itu. Saking harus hati-hatinya, maka antara 3 ke 5, 5 ke 7 harus diberlakukan sholatnya mengikuti orang yang haid, harus tetap sholat, akan tetapi ibadah selain sholatnya seperti orang yang haid. Jadi tidak boleh baca Quran, tidak boleh berhubungan dengan suami istri, tidak boleh duduk di masjid, dan lain sebagainya. Pokoknya amalan-amalan selain yang amalan-amalan yang tidak boleh dilakukan oleh orang haid, tidak boleh dilakukan antara mandi pertama, mandi kedua, dan mandi ketiga. Begitu sahabati. Mbak Ada Nuzul, yang mau mohon maaf. Boleh, Belum silahkan. dipersilakan sudah. Oh, saya dengan senang hati malah berarti tandanya jenengan ini, oh gimana ya gitu, mikir gitu. Kalau yang diem-diem aja malah saya panik gitu. Monggo, monggo. Ayo yang lain disindir tuh. Oh, tapi bisa jadi dia pun pernah paham gitu kan. Oh ya Mbak. Ya. Enggak, kalau ini yang tadi wajib mandi tiap hari ketiga, 5 dan 7 itu maksudnya dalam 1 bulan itu atau bulan keempat hari ketiga mandi, bulan kelima hari kelima mandi, atau bulan selanjutnya hari ketujuh mandi atau gimana? Oke. Apa dalam 1 bulan itu? Ya, pertanyaannya masuk banget. Benar, berarti kalau bagi orang yang tidak tahu adatnya, lupa jumlah terakhirnya, dan dia juga lupa runtutannya, ini berlaku di setiap bulannya. Baik bulan keempat, buat bulan kelima, bulan keenam, seterusnya, karena dia saking ngeblanknya Mbak Umi, jadi di setiap bulannya dia harus melakukan itu terus. Jadi mandi 3 kali ini berlaku di setiap bulannya untuk kekhawatiran yang dia alami karena dia nggak tahu adatnya itu bagaimana, runtutannya bagaimana, terakhir bahkan yang terakhirnya berapa dia nggak tahu. Kalau dia ingat terakhir saja cukup selesai. Dia hanya dikembalikan kepada jumlah terakhir, dia mandi di setiap hitungan terakhirnya dan selebihnya langsung dinamakan suci. Akan tetapi kalau dia lupa, maka dikhawatirkan. Ya udah daripada khawatir, setiap bulannya dia harus mandi 3 kali. Yaitu setelah akhir dari 3, akhir dari 5, dan akhir dari 7. Begitu Mbak Umi. Nah, Iya, iya. contoh seperti ini hanya contoh bayangan ya. Bukan berarti harus 3, 5, 7, bukan. Iya, Tapi iya. mengikuti adatnya sahabati semua, adatnya berapa. Maka itulah pentingnya kita harus tahu berapa biasanya minimal kita tahulah masa iya kita memperhatikan hartanya tetangga aja bisa gitu kan. Ngitung-ngitung hartanya tetangga aja bisa gitu. Ya masa sih kita nggak mau memperhatikan kewajiban kita sendiri begitu. Jadi yang penting seperti ini mohon mulai sekarang yang belum memperhatikan yuk bareng-bareng diperhatikan, kita tulis minimal haid terakhir sebelum kita istihadah saja kita tahulah begitu. Jadi jangan sampai ngeblank begitu. Paham ya, sahabati? Iya, iya. Kalau ada yang belum jelas silahkan dipertanyakan. Terima kasih Mbak Nuzul. Sahabat Amin. Nuzul kok kayaknya. Iya, pokoknya bingung kan? Dek Nuzul juga nggak apa-apa, insya Allah saya siap. Berasa muda gitu ya. Saya masih muda emang.
Nah, nanti saya sedang baca-baca lagi. Semoga ini menemukan Tentuipun boten tetap sahab Sopion pun kesupen leresipun ulangan dan. Oh, yang di IG ada yang bertanya, Kak Ida, mau Nggih. tanya nggak Kak Ida? Kak Ida, Masya Allah, nyimak lagi tadi. Yuk, monggo saya buka nih siapa lagi yang mau bertanya. Sebelumnya saya baru masuk nih ya kayaknya. Nggih, siap, silahkan. Mohon maaf, tadi saya sudah nyimak dan memang kendala di ibu-ibu itu terutama yang pakai KB itu sering banget ada kendala di apa ya? Contohnya kemarin saya dapat yang ngeluh gitu ya. Awalnya katanya dia itu kalau haid memang suka 7 hari itu udah pas gitu kan setiap bulannya karena nggak memiliki riwayat penyakit rahim dan lain-lain kali ya. Tapi setelah melahirkan karena dikhawatirkan terlalu dekat jaraknya, akhirnya di KB-nya pakai yang apa ya? Namanya implan ya yang di tangan. Akhirnya dia Oh iya, jadinya enggak apa ya, disebut nyambung iya, cuma yang keluar itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang juga kayak semacam ada keputihan, cuma kayak ada semacam urat dalam apa ya, dalam daging gitu. Kelihatannya itu misah banget antara darah yang cuma sehelai kain kalau kita lihat Mbak ya, sama keputihan. Ini masuknya ke yang mana ya Mbak? Mohon ininya penjelasannya. Baik, itu seperti yang dulu disampaikan. Jadi bagaimana kita menghukumi apakah itu darah atau bukan, yaitu ketika kita masih bisa melihat sifatnya darah yang ada 4. Ini mohon maaf Bu Dokter apa Bu Bidan ini ya? Waduh, Oh, IRT. bukan ya? Oh, siapa tahu ini Bu Bidan gitu. Jadi kan saya undangnya enak. Iya. Jadi begitu Bu. Kadang kita permasalahannya adalah apakah kita masih mengeluarkan darah atau tidak. Itu kemarin kita sudah pernah sampaikan dengan cara mengecek kepada vagina kita menggunakan kapas. Apakah itu masih ditemukan sifat darah, baik itu bau maupun warna. Nah, kalau masih ditemukan bahkan dari cuma sejeleret apa bahasanya sejeleret, kayak segaris gitu, Ya, seperti segaris. benang. Ya, tapi masih ada warna sifatnya darah, maka itu pun masih dinamakan darah istihad, masih dinamakan keluar darah begitu. Nah, nanti jadi tinggal termasuk mustahadohnya seperti apa, nanti dimasukkan ke golongan mana. Nah, ini nanti yang harus dilihat apakah dia dari awal sampai akhir begitu terus. Nah, tadi kan yang disampaikan Ibu kan kadang merah, kadang warnanya cuma seperti itu. Nah, kalau kayak gitu malah lebih mudah, Bu. Artinya perbandingannya ini lebih mudah. Darah merahnya berarti dinamakan darah kowi, dan darah yang tadi cuma semisal kayak kuning-kuning doang, itu yang dinamakan darah istihadah. Begitu. Karena itu kan darah lemah ya, dibandingkan dengan darah yang merah, seperti itu. Tapi kalau keluarnya merah semua, itu juga nanti masuknya kepada mustahadoh yang ghairu mumayyizah. Orang yang istihadoh yang tidak bisa membedakan ini darah kuat apa darah lemah. Kok sama semua sifatnya, kok warnanya sama semua, atau karena kan syarat yang keempat itu kan nggak boleh selang-seling ya Bu. Jadi kalau ada orang yang selang-seling hari ini merah, besoknya warnanya coklat, besoknya lagi merah lagi, itu kok terus lagi gitu, selang-seling terus. Maka ini dikembalikan kepada kalau dia punya adat dikembalikan kepada adatnya, kalau dia tidak mempunyai adat berarti dikembalikan terhadap 1 hari 1 malam saja, begitu Ibu. Ada lagi yang bisa Sebentar ya. Nanti Oke, ada siap. pertanyaan lagi.
Oh, Anak nggih, saya siap. nanya dulu ya, sebentar ya. Nggih. Ayo, yang lain yang mau bertanya. Jadi intinya kalau mustahadhah ghairu mumayyizah ini saya sederhanakan ya, sahabati. Kalau dia ingat terhadap adatnya, runtutannya, dan runtutannya itu berubah-ubah, maka harus disamakan terhadap runtutannya. Namun kalau dia tidak tahu runtutannya, dia lupa, namun dia hanya ingat terhadap terakhir kapan dia sebelum istihadhah, dia tahu tuh, maka dikembalikan kepada jumlah yang sama dengan terakhir sebelum dia istihadhah. Nah, kalau sampai dia lupa banget dia berapa gitu runtutannya, dia hanya tahu banget runtutannya, dia tahu jumlahnya ada 3, ada 5, ada 7, tapi kok dia tidak tahu terakhirnya sebelum istihadhah itu berapa, dan dia tidak tahu runtutan tetapnya, maka dikembalikan terhadap jumlahnya harus sama. Tapi dia harus mandi di setiap bulannya. Yaitu 3, 5, 7 terjadi di setiap bulannya. Harus seperti itu. Di antara mandi pertama dan mandi kedua, seperti orang yang suci untuk melakukan sholat, dan seperti orang yang haid untuk melakukan seluruh amal seperti orang yang haid gitu. Jadi seperti membaca Quran, seperti hubungan suami istri ini tidak dibolehkan atau diharamkan seperti itu. Jadi gampangnya kayak gitulah, biar tahu, biar lebih mudah bagaimana sih cara membedakan mustahadhah ghairu mumayyizah, dzakirah li adatiha qadran wa waqtan. Dia ingat terhadap adatnya baik waktu maupun kadarnya berapa yang dia keluarkan, begitu. Monggo, ada lagi yang mau bertanya? Mohon maaf Mbak, saya nanya lagi ya. Oke, monggo, silahkan. Ketika haid itu kan diantara yang tidak boleh adalah baca Quran. Cuma Oke, siap. apa ya namanya? Ada nggak sih yang dikecualikan? Misalnya nih, kayak ayat-ayat doa kan boleh kali ya. Cuma ada juga fenomenanya seperti orang yang hafalannya baru mulai nih, tiba-tiba haidnya lama, gitu kan? Ya, pokoknya saya pengen penjelasannya aja. Oke, siap. Ya. Ya. Oke. Jadi tentang pembacaan Al-Qur'an untuk orang yang haid ini banyak sekali perbedaannya. Dari imam madhab yang ada 4, masing-masing mempunyai pendapatnya. Kalau untuk Imam Syafi'i, massuhu wa qiraatuhu, memegang dan membacanya ini hukumnya haram. Tidak diboleh untuk Syafi'i ya. Memegang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu tidak boleh. Namun untuk madhab lain, insya Allah ini kemarin saya tahunya ini menurut madhab Maliki, ini boleh selama ada uzur di dalamnya. Contohnya apa? Yaitu kayak penghafal Al-Quran. Kalau tidak dihafalkan, dia justru akan hilang. Kalau tidak dimurojaah, dia akan hilang hafalannya, maka dibolehkan untuk dengan niat menjaga hafalannya agar tidak hilang. Berbeda lagi untuk khusus ayat-ayat yang mana sudah digunakan oleh masyarakat luas sebagai doa. Contohnya, Robbana atina fid dunya hasanah. Itu adalah ayat Al-Qur'an, terdapat dalam surah Al-Baqarah dalam juz 2. Itu kan kita kalau nggak tahu, taunya itu doa biasa gitu ya. Padahal itu adalah ayat Al-Qur'an. Kalau mengikuti Imam Syafi'i tentunya tidak boleh kita menggunakannya seperti itu. Akan tetapi memang ada madhab tertentu
yang diperbolehkan membaca ayat Al-Quran yang sudah disadur atau sudah digunakan untuk digunakan sebagai doa seperti itu. Kayak Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina gitu. Itu kan doa-doa semua. Ada juga dari madhab lain yang memperbolehkan selama itu niatnya sebagai doa, sebagai apalagi yang sudah digunakan oleh masyarakat luas sebagai doa, itu hukumnya boleh seperti itu. Karena tafsiran ulama terhadap Al-Quran ini biasanya di depan ada tulisannya la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak diperbolehkan memegangnya bagi orang kecuali orang yang suci gitu ya. Ternyata ini saja masih banyak perbedaan. Banyak yang mengatakan mutahharun ini artinya harus benar-benar yang memegang Al-Quran ini orang yang punya wudhu dan juga orang yang bersih dari haid. Ada juga yang mengartikan mutahharun di sini adalah selain orang non-Islam. Berarti artinya yang boleh megang hanya orang Islam. Orang mutahharun ini adalah orang Islam. Selain orang Islam tidak boleh memegang Al-Quran. Jadi itu saja masih banyak perbedaan pendapat. Apalagi antara membaca bagi orang yang haid ataupun tidak seperti itu. Tapi karena kan begini ya Bu, orang haid ini kan dalam keadaan kotor begitu. Kalau kita selama haid justru malah menjauh dari ngaji, menjauh dari ayat-ayat Al-Quran, takutnya kita malah semakin Saya kalau haid ini ngerasanya seperti itu, kayak gersang gitu ya, karena udah nggak sholat, nggak boleh baca Quran. Jadi kalau kita tidak wiridan, tidak takarub kepada Allah, malah justru dikhawatirkan timbul emosi jiwa gitu. Saya juga kadang ngerasain orang haid ini kan gampang banget emosional ya, kayak makanya ini banget sih, baper banget sih, PMS lu ya gitu kan, pasti dikatain kayak gitu. Jadi orang PMS ini kok berhubungannya dengan kayaknya itu sensitif sekali gitu. Maka menurut saya tidak apa-apa ketika menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dipakai sebagai doa kita dalam sehari-hari. Yang penting tidak ada niatan untuk merendahkan Al-Quran, tidak untuk menghina Al-Quran, dan lain sebagainya. Begitu, Bu. Bisa dipahami ya? Sepertinya mic-nya belum dibuka, Bu. Monggo, ada lagi yang mau bertanya atau cukup? Kalau sudah, saya akan memberikan penyampaian terakhir dari Muqtadah ghairu mumayyizah dzakira li'adatiha qadran wa waqtan. Itu untuk bulan pertama istihadahnya itu mandinya harus menunggu 15 hari 15 malam. Jadi kalau ada orang yang muqtadah ghairu mumayyizah dzakira li'adatiha qadran wa waqtan, tiba-tiba di bulan pertama dia haid, ini mohon maaf, siapa yang masuk ya Mbak ini? Nah, ini di bulan pertama istihadah mandinya dia harus nunggu 15 hari 15 malam. Jadi ya tentunya ya, kan kita mana tahu kalau kita istihadah kalau belum melewati 15 hari 15 malam. Jadi kalau sudah 15 hari 15 malam, apapun itu yang terjadi pada diri kita, jangan sampai menunggu, nanti ini darahnya masih kuat, saya nggak mau mandi dulu. Enggak. Pokoknya kita sebagai perempuan, mau itu mustahadah maupun enggak tentunya, kalau sampai lewat 15 hari 15, tentunya dia langsung harus sholat. Dan perempuan tersebut diwajibkan untuk mengqadai sholat yang dia tinggalkan dari terakhir adatnya sampai ke 15 hari 15 malam. Jadi contoh, di bulan pertama tiba-tiba dia istihadah, di bulan keempat setelah dia istihadah, kan dia nunggu sampai 15 hari nih. Maka bulan keempat ini kan dia tergantung mau disamakan terhadap adatnya 357 atau dia hanya ingat terakhirnya 7-nya, maka kan kalau dihukumi 7 contoh ya.
15 dikurangi 7, maka dari tanggal 8 sampai ke tanggal 15, perempuan tersebut wajib mengqodoi sholat yang dia tinggalkan. Begitu. Begitu ya. Dan untuk bulan kedua dan bulan seterusnya, perempuan tersebut diwajibkan siram atau diwajibkan mandi setelah melewati dari adatnya. Tidak perlu menunggu sampai 15 hari, 15 malam. Tentunya setelah dia wajib mandi, dia juga harus melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk manusia. Dihukuminya seperti orang yang suci, yang wajib sholat dan lain sebagainya. Nah, untungnya di bulan ini dia sudah tidak punya lagi qodok sholat. Karena tentunya setelah dia mandi kan harus langsung karena dia kan tentunya harus menunggu sampai 15 hari 15 malam. Bagaimana dia akan tahu kalau dia istihadah kalau dia tidak menunggu dulu sampai 15 hari 15 malam. Setelah itu baru dia hitung adatnya saya berapa, setelah diambil adat lebihnya adalah istihadah dan dia wajib mengqodoi sholat yang ditinggalkan. Nah, maka di bulan kedua, ketiga, keempat seterusnya itu selepas dia melewati adatnya, dia wajib melakukan sholat seperti biasa sehingga dia tidak perlu mengqodoi sholat. Dia tidak mempunyai hutang sholat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari Muqtadah Ghairu Mumayyizah. Jika ada yang ingin bertanya atau ada yang masih mengganjal, silahkan kita bahas lagi. Atau ada pertanyaan, monggo terakhir sebelum Mbak, terima kasih tadi. Maaf saya tadi enggak. makanya saya ini ibunya kayaknya belum di mute ya, belum di unmute jadinya sampai sini begitu. Anaknya minta segala, Mbak. Oh, siap, monggo. Iya. Terus mohon maaf tadi kan udah dibilangin kalau yang kayak doa itu diperbolehkan, kita ambilnya madhab yang lain yang membolehkan gitu kan. Kalau menurut Syafi'i otomatis kan haram. Terus ini berlaku enggak seperti kayak ayat-ayat yang dimasukkan pada tahlilan gitu kan, kayak ayat kursi. Itu masuk juga ya, Bun? Betul. Itu masuk karena tahlil ini kan sudah disadur ya, maksudnya tidak niatnya ini bukan untuk membaca Al-Qur'an, tapi niatnya memang tahlilan. Kecuali nanti kalau beliau mengikuti madhab yang betul-betul kuat gitu, ya saya aja pokoknya saya nggak mau ganti madhab gitu. Ya tidak apa-apa, dia tidak perlu mengikuti membaca khusus-khusus seperti kayak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu kan memang diambil dari ayat Al-Qur'an seperti alif lam mim seperti itu kan. Tapi nanti yang kayak zikiran la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah itu kan boleh digunakan, boleh dibaca seperti itu. Tapi kalau yang mengikuti madhab Maliki tentunya dan madhab lainnya ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah karena dia niatnya adalah tahlilan, tidak berniat untuk membaca Al-Qur'an seperti itu. Intinya kita ambilnya yang mudah saja begitu nggih Bu. Seperti kayak umroh menurut Maliki kan sentuhan nggak apa-apa gitu. Kalau madhab Syafi'i kan boleh gitu. Itu kan kita tahu istilahnya. Yang penting kita tahu dan tidak ngarang-ngarang sendiri dan tidak nyari enaknya sendiri atau nyari enaknya saja begitu nggih. Terima kasih Mbak. Maafin recok bener ini. Tidak apa-apa. Begitu ya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dan untuk semua kendala, khususnya karena kita adalah kajiannya menggunakan Zoom. Biasa kalau lewat Zoom ini human error ataupun internet errornya ini luar biasa, kemungkinannya besar sekali. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Jika terjadi salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya atau masih mengganjal, bisa ditanyakan di kesempatan lain waktu ya. Karena kita insya Allah istiqomah setiap malam Senin ya. Ahad malam Senin, insya Allah kita akan terus kajian seperti ini. Jika tidak ada kendala, akan kita beritahukan di IG-nya Fatayat dan juga IG saya, insya Allah juga ada seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sama Dedek.